Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala sampai Isya insyaallah kita akan lanjutkan kajian tentang jalan golongan yang selamat. Terakhir sampai mana? Taib. Poin yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, jadi al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Kenapa demikian? Pertama adalah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ibatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, sehingga keputusan Allah datang. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan Syekh Zamir Zainu rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan seorang penyair. Dia berkata, ahli hadis itu, mereka ahli atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Kita tahu bahwa ahlul hadis adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana perjalanan para imam ahli hadis. Katakanlah seperti Imam Ahmad, menghimpun hadis hampir 1.700.000 hadis lebih yang beliau himpun. Imam Abu Zur'a Ar-Razi pernah berkata, komentari tentang Imam Ahmad, kana yahfad alaf hadis. Dulu Imam Ahmad itu hafal beribu-ribu hadis. Kalau dibilang alaf, ini mengisyaratkan kalau yang dihafal itu 1 jutaan. Karena dulu tidak dikenal istilah million. Million ini kan serapan dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Jadi bahasa asli itu alaf. Kalau alaf kan nolnya 3. 2 kali berarti 6. Kurang lebih 1 juta. Ya tepatnya kurang lebih 750 ribuan hadis. Dan beliau adalah ulama paling banyak menghafal hadis. Kemudian Imam Bukhari itu 600 ribuan hadis. Disusul yang lainnya 500 ribuan, 400 ribuan, dan seterusnya. Dan mereka menelusuri semua yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa perbuatan beliau ataupun ucapan beliau, persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabat atau ucapan sahabat atau tindakan sahabat atau sifat fisik atau etika beliau. Itu yang disebut dengan hadis. Mereka telusuri secara detail itu. Dengan kaidah yang cukup rumit dan unik. Bahkan ilmuwan barat itu mengakui tidak ada ucapan atau sejarah hidup manusia yang digali secara utuh dengan menggunakan kaedah-kaedah yang luar biasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang bersumber dari beliau itu adalah syariat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu atau keinginan beliau, tetapi semua itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian yang membedakan basyariahnya Rasulullah SAW dengan kita. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Ya beliau makan, beliau tidur, beliau juga menikah, punya anak. Beliau sakit, beliau berperang, beliau luka. Tetapi yang membedakan basyariah beliau dengan kita adalah apa? Beliau mendapatkan wahyu. Nah, orang yang paling beruntung tentunya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada dirinya untuk menggeluti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah sumber kebenaran. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhu Quran. Jadi dulu akhlak Nabi SAW itu cerminan dari Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak beliau sangat sempurna. Bahkan banyak orang yang masuk Islam dari non-muslim, yang awalnya dia sangat benci dengan Rasulullah karena citra buruk yang dibuat sedemikian rupa oleh media, tetapi ketika mereka mengkaji langsung dari sumber yang otentik tentang pribadi Rasulullah, banyak di antara mereka kemudian masuk Islam. Di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, ditempatkan pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ahlul hadis ini tentu mereka itu yang paling tahu tentang seluk-beluk hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana beliau meyakini, bagaimana kemudian ada akidah beliau, ibadah beliau, muamalah beliau, adab beliau. Dan mereka itu sangat hati-hati. Kalau antum baca I'tiqad Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala,
itu diambil dari ratusan ulama di zaman beliau. Dalam satu masalah dia nanya ke banyak ulama. Jadi saking takut salahnya mereka itu. Ya kan? Karena yang diemban ini amanah yang luar biasa. Bahkan mereka mau berkorban dalam menghimpun hadis itu, meninggalkan keluarga, ya kan, sanak pemilihnya hanya untuk berkhidmat kepada hadis. Kita tahu bagaimana Imam Ahmad itu. Pernah suatu hari beliau dapat informasi ketika beliau di Mekah bahwa ada hadis dalam catatan diingatan beliau. Imam Ahmad luar biasa. Ya kan, ingatannya luar biasa. Ketika ada seorang menyampaikan hadis dalam ingatan beliau, itu enggak ada dalam hafalannya. Beliau berjalan kaki ngajak temannya, itu Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Berjalan kaki dari Mekah ke Yaman. Hanya untuk satu hadis. Dan hadis itu belum tentu benar. Bisa saja dhaif kan? Bisa juga palsu. Tapi bagi mereka nggak penting, yang penting dihimpun dulu itu. Itu proses apa? Proses tolak. Baru nanti ada proses tahammun, baru kemudian proses penyeleksian dan ada. Itu panjang. Nah, kita sekarang ini ibarat makanan itu tinggal santap sebenarnya. Karena jasa para ulama terdahulu. Alhamdulillah agama ini terjaga. Ya kan? Ajarannya, sumbernya dengan dilahirkan para ulama yang luar biasa sejak zaman sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sampai generasi emasnya di puncak kejayaannya. Penyaksian hadis itu di abad keempat, pertengahan abad keempat Hijriah. Muncul di sana kitab-kitab hadis seperti Kutubus Sittah yang kita kenal. Mereka inilah kemudian yang membedakan mana hak, mana batil, mana yang bersumber ajaran itu dari Rasulullah, mana yang tidak. Dan mereka tidak akan peduli dengan orang yang menghinakan mereka, karena mereka tahu ajaran yang otentik dari Rasulullah SAW itu bersumber dari apa? Hadis yang mereka himpun. Saya yakin secara fitrah kita, andai kata kita melakukan hal yang sama, kita hafalin Quran, hafalin hadis, walau kita belum mengerti secara detail, paling tidak kita tahu maknanya secara global. Ketika dengar ceramah menyelisih Quran, menyelisih hadis, kira-kira kita ambil nggak ceramah itu? Pasti tolak. Ada seorang Cina masuk Islam, dia seorang pengusaha. Ketika dia masuk Islam, dia belum bisa apa-apa tentunya. Dia belajar mulai dari Iqra sampai bisa baca Quran, sampai dia hafal Al-Quran. Karena dia bilang, saya tidak mau mengorbankan agama saya masuk Islam, kalau masuk Islam cuma asal-asalan. Saya ingin tahu Islam ini seperti apa. Ya kan? Sampai beliau mengambil jurusan Fakultas Tafsir Hadis. Padahal beliau pebisnis. Punya 7 perusahaan. Enggak tahu sekarang, mungkin sudah banyak itu. Jadi cerita di kisaran ya 2010-2011. Orang kaya. Al-Quran bukan hanya dihafal, tapi dia telah bahasa 2 tafsir. Tafsir Jarir Tabari sudah selesai. Ibnu Katsir beres. Padahal dia baru masuk Islam. Ya kan? Dia rajin sekali orang. Dan sering dia ngundang Ustadz ke perusahaannya itu. Suatu hari dia bilang ke saya, Pak Ustadz katanya,
dalam pantauan saya ternyata enggak semua ustaz itu ngerti agama ya katanya. Saya bilang, kenapa Pak? Kok Anda tahu? Ya banyak sekali diceramah menyelisih Quran, menyelisih hadis. Kok Anda tahu kalau itu menyelisih Quran dan hadis? Alhamdulillah Anda hafal Quran. Anda udah selesai hatam baca tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Tabari, kalau fikih Mughni itu udah beres dia. Orangnya Masya Allah rajin sekali. Ini luar biasa gitu. Nah, kalau rakyat Indonesia ya 50% kayak beliau aja. Kira-kira para pendusta itu akan muncul nggak ngisi ceramah itu? Yang aku kadang-kadang aku ketemu Rasulullah SAW, apalagi yang aku bisa bahasa semut. Sekarang ini kan paling viral. Ya kan? Kemudian ngaku bisa bahasa malaikat dan seterusnya. Dan pengikutnya banyak. Saya nggak tahu yang nggak waras itu siapa. Dan ini yang terjadi di kita sekarang. Ini menunjukkan bahwa itu betul-betul tanda akhir zaman itu memang banyak di Indonesia. Intisyarul jahal. Kebodohan itu sudah menyebar merata di segala lini. Bahkan ketika saya masuk di sebuah kampus itu, saya ngajar semester 3 seingat saya. Saya lemparkan pertanyaan. Semua bicara, biasa mahasiswa kan semangatnya 45 itu. Walau kata-kata asbun. Supaya kelihatan, wah di depan dosen kan begitu. Dari satu kelas itu, jawaban yang benar cuma satu. Saya tanya dia. Masing-masing saya tanya alasan. Ya kan? Yang lain ditambah jadi kebohongannya. Walaupun belum saya buka saat itu. Dan anak ini, yang satu ini, dia yakin dengan pendapatnya. Kenapa? Karena dia baca. Sementara yang lain katanya itu. Lalu kemudian saya urut tingkatan pengetahuan kita itu. Yuk kita cek pengetahuan kita sampai mana nih. Dari yakin, ilmu, dhan, ya kan? Kemudian syak, ada waham, ada jahal, basit, murokkab. Ya kan? Kalau jahal itu umumnya memang dasarnya kita ini kan bodoh. Hanya saja kita nggak mengakui. Ya kan? Asalnya manusia itu bodoh. Asal kita itu adalah bodoh. Kita nggak tahu sesuatu kecuali setelah dikasih tahu atau kita belajar baru kemudian kita berilmu. Makanya para sahabat itu kalau ditanya tentang sesuatu yang mereka nggak tahu kan gampang jawab. Allahu wa rasuluhu alam. Nggak mau pusing mereka. Baru dari level tertinggi kelas sahabat mulia Abu Bakar, Omar kalau ditanya nggak tahu, Allahu ta'ala. Allahu wa rasuluhu alam. Nggak pernah mencoba menjawab sesuatu yang tidak tahu. Ya kan? Tapi mahasiswa tadi semua mencoba menjawab. Yang kemudian mempresentasikan kebodohannya sebenarnya. Bahkan levelnya tidak ada 1 dari 7 tadi. Kenapa? Kalau level jahil murokkab itu sejatinya, dia tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu jahil murokkab namanya. Nah kalau kemudian dia tahu kalau dirinya nggak tahu tapi sok tahu, ini di level ke-8, nggak ada tingkatannya itu. Baru mereka sampai sekarang nggak berani lagi ngomong asal itu. Ya tahu dirinya nggak tahu, nggak pernah baca tentang itu, nggak pernah tahu dalilnya, nggak pernah, terus dia bicara. Ini bukan di bawah murokkab, mungkin kalau ada kuadrat mungkin pangkat berapa itu Pak. Ini kebanyakan kita semacam itu. Nah kalau bicara tentang agama, tentu kita nggak boleh. Kalau kita ingin sama, lebih baik kita katakan Allah wa Rasul ta'ala a'lam.
Dan lebih baik kita tanya, anak nggak tahu. Emang hukumnya apa? Kan lebih enak. Ya kan? Dan orang-orang semacam ini kemudian yang akan selamat tentunya. Dan dia tidak akan bicara kecuali dengan ilmu yang dia ketahui tentunya. Ya kan? Dan dalam hal ini tentu yang paling dekat dengan kebenaran itu adalah ahlul hadis. Nah, walaupun ahlul hadis tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Ada gelar, kalau udah gelar ada hafid, ada hakim, walaupun ulama berselisih tentang definisinya. Ya kan? Kalau dulu ulama hadis dapat gelar hafid itu, ya kan? Berarti dia banyak menguasai, bukan hanya hafal. Dia hafal dengan sanad-sanadnya, termasuk kemudian kualitas hadisnya. Baru orang ini, walaupun jumlahnya dia mengatakan 100.000, ada yang lebih dari itu, berselisih ulama tentang definisi al-hafid itu. Dan level tertinggi kalau dia disebut dengan imamul muhaddisin, seperti Imam Bukhari misalkan. Itu levelnya level tertinggi. Ada imam, ada hafid, ada hakim. Ya kan? Ada kadang disebut dengan ahlul hadis atau muhaddits. Jadi antara satu dengan yang lainnya ya berbeda-beda. Namun mereka semua semangatnya itu adalah menyisir tentang kebenaran yang bersumber dari Rasulullah SAW, dari yang dinisbahkan kepada beliau. Maka muncullah ada level hadis mutawatir, ya kan, labdi, maknawi, ada hadis ahad dengan kualitas misalkan sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Ya kan? Sehingga kemudian kita ini terselamatkan dari apa? Dari ajaran-ajaran sesat. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, jaminan bagi siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma idza qasamtum bihima, itu kitabullahi wa sunnati, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku tinggalkan dua literatur, jika berpegang teguh kepadanya maka tidak akan pernah sesat selamanya. Karena itu sumber primer dari ajaran Islam. Ya, dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah. Oleh karenanya mestinya umat Islam khususnya di Indonesia ini kalau mau bersatu, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan bawa baju-baju organisasi. Kalau bawa ciri khas organisasinya, kita nggak akan pernah bersatu. Ya kan? Kalau kembali kepada asal sumber hukum Islam, insya Allah nggak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu tidak separah yang kita rasakan sekarang itu. Kalau misalkan DKM sepakat dengan jamaahnya, ayo kita coba cari tahu tentang apa yang mesti kita lakukan selama di masjid. Misalkan mulai adab ke masjid seperti apa, turunkan hadisnya. Ya kan? Masuk ke dalam masjid, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dilakukan. Kemudian sunnah bagi muadzin itu apa saja yang mesti dan yang harus dihindari. Kemudian imam, ada syarat, semua itu ada hadisnya. Termasuk jadi makmum, sop laki-laki di mana, sop anak kecil di mana, perempuan di mana. Semua itu ada. Andai kata kita sepakat seperti itu, yakin warna-warna yang membuat pecah belah itu akan hilang dengan sendiri. Setuju apa tidak? Saya yakin kita bisa bersatu. Masalahnya kita ini diawali dulu tumbuh dengan tradisi. Katakanlah agama kita itu turunan
Kita tidak menyalahkan orang-orang terdahulu di antara kita. Kita berterima kasih. Walaupun ada yang salah kemudian setelah kita pelajari. Kita masih beruntung mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan mereka keterbatasan ilmunya. Ya kan? Lalu kemudian kita bisa tumbuh besar dalam keadaan Islam walaupun pada saat itu kita perlu mengoreksi akidah kita, amalan-amalan kita perlu dikoreksi. Dan kemudian saat itu kita taklid, lalu kita belajar untuk mengikis taklid sampai kemudian ke derajat ittiba. Habis sholat apa sih yang dilakukan? Jangan tanya Muhammadiyah gimana, NU gimana. Apa yang Rasul ajarkan? Insya Allah kita akan bersatu di situ. Apa yang Rasulullah ajarkan? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Apakah kemudian mengedepankan perkataan beliau dari perkataan Rasulullah sabda Nabi? Jawaban tidak. Coba antum lihat antum lihat Musnad Imam Syafi'i, antum lihat Muwatta Malik atau Mudawwanah ya dalam madhab Maliki, atau Musnad Imamul A'zamnya Imam Abu Hanifah, atau Musnad Imam Ahmad, atau kitab-kitab lain. Coba lihat. Semua itu kembali pada Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Baru kemudian mereka istinbat. Ya kan? Mereka beristinbat. Tapi ketika ada dalil, sekalipun mereka sudah berijtihad, mereka anulir ijtihad mereka itu. Baik di saat mereka masih hidup atau pasca meninggal beliau. Ya, Imam Syafi'i kan pernah berkata, "Famahma asaltu min aslin fa fi khilaf qaulu Rasulullah fal qaul Rasulillah," kata beliau. "Fala taltafitu ila qauli." Atau kama qala rahimahullahu taala, apapun usaha saya dalam menetapkan kaidah hukum atau suatu hukum, kalau di situ ada sabda Nabi menyelisihinya, maka pendapat yang benar sabda Nabi. Jangan kalian gubris lagi pendapat saya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik di saat beliau masih hidup atau pasca beliau meninggal. Jadi nggak boleh kita fanatik kepada para imam. Kita wajib itu hanya fanatik kepada kebenaran, baik jadi jalur mereka yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang ta'zim yang berlebihan sampai derajat mengkultuskan, sehingga ketika ada orang yang menyelisihi ijtihad mereka, walau ijtihad mereka misalkan kemudian ternyata lemah dasarnya misalkan, sementara yang baru belakangan muncul dengan dalil yang lebih kuat, itu tidak, siapa Anda? Ini Imam Syafi'i dan seterusnya. Ini kultus. Tidak boleh. Cukup sebagai bukti dan dalil kalau para imam itu tidak maksum dan ada kesalahan, bahwa setiap madhab itu kan ada mujtahid madhabnya. Ya apa tidak? Mujtahid madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tugasnya apa? Meluruskan kesalahan pendapat imam mereka. Ya kan? Ini yang terkadang tidak diketahui atau disadari oleh para pengikut awamnya. Sehingga muncul kultus. Apapun yang bersumber dari beliau pasti benar. Tidak juga. Ya contoh misalkan koreksian Imam Al-Muzani terhadap kesalahan Imam Syafi'i. Imam Muzani hidup sejaman dengan Imam Syafi'i, murid seniornya. Bahkan murid yang paling disegani, diakui keilmuannya oleh Imam Syafi'i adalah Imam Al-Muzani.
ketika Imam Syafi'i berijtihad tentang kasus Rasulullah SAW sholat subuh tanpa wudu, tanpa taharah, tidak wudu karena nggak sempat cari air, tidak bertayamum karena belum ada syariat tayamum. Karena sahabat pada saat itu sibuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Dalam satu safar, ternyata kalung Aisyah berada di bawah untanya. Abu Bakar marah besar pada sahabat mulia Aisyah. Ini gara-gara kamu, katanya. Orang disibukkan cari apa? Cari kalung, nggak sempat cari air. Ternyata setelah itu turun perintah untuk bertayamum. Saat itu sholatnya tanpa wudu, tanpa tayamum. Tanpa wudu nggak ada air, tayamum belum ada syariatnya. Imam Syafi'i beristinbat dari kasus ini bahwa wajib orang sholat pada saat itu. Ya untuk menghormati waktu, tapi nanti manakala dia dapat air misalkan, dia wajib berwudu dan sholat lagi. Imam Al-Muzani bukan tidak percaya dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau lakukan penelitian, penelusuran. Adakah riwayat atau hadis baik dari Rasul atau dari sahabat yang sholat bersamanya kalau mereka mengqadha sholat subuh itu? Kesimpulannya tidak ada. Di abad ke-7 Imam Zainuddin Al-Iraqi yang dikenal dengan Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Asqalani, mohon maaf, abad ke-8, beliau meninggal di tahun 806 ya. Ibnu Hajar meninggal tahun 852, abad ke-8. Juga melakukan hal yang sama. Ternyata kesimpulannya juga sama. Beliau tidak mendapatkan data hadis yang menunjukkan kalau Rasulullah dan sahabat itu mengqadha sholat tersebut. Nah, sehingga bisa disimpulkan dalam hal ini, kalau kita dalam kondisi salat tanpa wudu, tanpa tayamum yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah faqidut taharain, orang yang kehilangan dua cara bersucinya, kena udzur. Ya kan, dalam era modern ini saya pernah ditanya, ada seorang ikhwan sedang kuliah di Amerika, Alaska, Amerika kan? Alaska. Dia satu sholat, dia WA saya, Ustaz, di sini nggak ada air, adanya cuma apa itu es membeku itu. Dia nggak bisa juga menggunakan, saya dinginnya luar biasa dan tidak ada debu. Apa yang bisa dilakukan? Saya bilang, kenapa antum di situ? Nggak ada kerjaan aja kan? Ya kalau memang kondisinya mungkin ada pendidikan atau apa, dalam kondisi itu kalau dia tidak bisa menggunakan air, kalau menggunakan air berdasarkan kebiasaan menyebabkan dia sakit misalkan, walaupun ada air katakanlah, ya kan, maka pada saat itu dia tidak perlu wudu. Sebagaimana kasus sahabat mulia Amr bin As dalam riwayat Imam Tirmidzi pada perang Datus Salasil dalam kondisi yang sangat dingin. Walaupun para sahabat mayoritas pada saat itu bisa berwudu. Nah, beliau berdasarkan kebiasaan nggak bisa. Bisa jadi ada orang yang sakit karena terlalu dingin kan. Dia tetap pada pendiriannya, pada saat itu junub dan jadi imam pula. Ya kan? Para sahabat ini Masya Allah, sahabat itu walaupun berselisih, mereka nggak berantem, Pak. Tetap aja mereka bermakmum. Ya kan? Dengan amirnya saat itu. Itu Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Lalu mereka laporkan peristiwa itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Amr bin As, ya setelah Rasulullah dikasih tahu tentang peristiwa itu, sholatnya tanpa wudu ya kan?
Nggak tayamum pula dia. Dia menggunakan tayamum saat itu. Padahal ada air. Jadi sahabat itu mengukur dirinya. Kami aja bisa, masa kamu enggak gitu. Dan itu mayoritas kan. Akhirnya kemudian sahabat mulia ketika ditanya, ya Amr, kata Rasulullah SAW, asallaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amr, kamu sholat mengimami teman-teman anda sendiri junub. Rupanya Rasulullah ingin tahu alasan beliau ini apa. Kenapa beliau ya kan, tidak wudu padahal ada air. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, fa inni sami'tullah yaqul. Aku pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian karena Allah itu sangat sayang sama kalian. Wa kana Allahu bikum rahim. Allah itu sangat berkasih sayang pada kalian itu. Rasulullah tertawa mendengar jawaban sahabat mulia Amr, tapi tidak berkata apa-apa. Tidak berkata kamu nanti ngulang lagi, enggak boleh gitu lagi ya. Enggak juga. Ya kan? Atau kamu ulang sholat kamu sekarang itu enggak sah. Enggak juga. Nah, diamnya Rasulullah SAW ini kata para ulama yang disebut dengan ikrar sukuti. Menunjukkan beliau menyetujui perbuatan sahabat mulia Amr bin As tersebut dengan sikap diamnya itu. Artinya kalau kita dalam kondisi itu, ya kan, biar suatu waktu kita katakanlah pergi kemana yang dingin, Malang, atau di Garut di musim kemarau misalkan, dinginnya luar biasa. Bahkan saya pernah di Sukaregang itu, subuh itu seperti, ya kan, air itu kayak di kulkas, Pak. Ya kan, tapi orang setempat mandi kok bisa, saya bilang gitu. Kita setengah mati saat itu. Ya kan, ini cerita tahun berapa ya? Sekitar 96, 97 itu. Dinginnya luar biasa. Saya berkumur-kumur itu gitu kayak subhanallah. Kita paksakan saat itu. Alhamdulillah nggak sakit itu. Kalau antum dalam kondisi itu dan beruntung menyebabkan sakit berdasarkan pengalaman antum boleh saja tayamum. Tidak masalah. Nah, kalau kita melihat ya kan orang lain misalkan dalam kondisi dingin, dia tayamum, ya kan kita nggak usah mempersalahkan dia. Karena yang lebih tahu tentang kondisi kesehatannya adalah orang tersebut. Ya kan? Para sahabat Nabi SAW hanya bertanya pada saat itu dan cukup dijawab oleh sahabat mulia Amr, mereka diam. Udah sholat bersama sahabat mulia Amr. Baru ditanyakan ke Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah pun membenarkan ya kan sikap dari sahabat mulia Amr bin As. Artinya kalau dalam kondisi itu ya kita ya tidak masalah tanpa wudu, boleh bertayamum. Andai kata dalam kondisi itu kita nggak bisa wudu, ada debu tapi barangkali mungkin bagian tertentu di tubuh kita melepuh misalkan atau luka, nggak bisa tayamum. Apa yang kita lakukan? Tidak wudu, tidak tayamum, salat boleh. Ini yang disebut dengan faqidut taharah ini. Orang yang kehilangan dua cara bersucinya dan dia tidak perlu qada. Karena tidak ada hadis dari kasus Rasulullah dan sahabat tadi yang sholat tanpa wudu itu beliau mengqadanya. Dia lihat bagaimana peran para ulama hadis itu dalam ya kan menyampaikan kebenaran pada kita. Andai kata nanti ada pendapat yang mengatakan wajib qada, minta aja dalilnya mana. Selesai kan? Memang kita tidak melakukan penelitian secara pribadi. Tapi apakah kita nggak percaya dengan penelitian ulama-ulama khibar itu? Dia pakar hadis, siapa nggak kenal Zainuddin Al-Iraqi? Siapa nggak kenal Imam Al-Muzani? Kan gitu. Andai kata Anda tidak sepakat, Anda lakukan apa? Penelitian lanjutan. Sampai Anda yakin kalau memang Rasulullah tidak pernah melakukan atau melakukan. Nah, andai kata kemudian ternyata ada hadis yang kemudian sampai kepada antum, misalkan ternyata Rasulullah pernah melakukan, maka wajib bagi kita yang tadi kebiasaan tidak mengqadha salat harus mengqadha
sholat. Lalu bagaimana dengan nasib sholat kita sebelumnya? Tidak masalah. Karena kita ya kan mengamalkan itu berdasarkan ijtihad para ulama sebelum kita. Jadi hasil ijtihad itu kalau kemudian ternyata belakangan salah, kita tetap dapat pahala. Akan jadi masalah, baru jadi masalah ketika sudah ada pendapat yang lebih kuat, lalu kemudian kita tetap bersikuku pada pendapat yang pertama yang telah dialurir oleh pendapat yang lebih kuat. Baru di situ masalah. Bisa dihukumi bid'ah perbuatan kita kemudian. Tapi selama tidak ada dalil, tidak ada pendapat yang lebih kuat, maka tidak masalah. Kita mengikuti pendapat sekalipun kemudian diketahui belakangan salah. Karena ijtihad ulama itu diakui. Kalau betul dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala. Ya kalau yang berijtihad dapat pahala, apalagi kita yang awam yang perintahkan untuk mengikuti ulama. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Fadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wa la la haula wa la Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah الوسيلة الفضيل وبث المقام محمود الذي Taib. Barangkali ada tanya jawab silakan. Jadi kesimpulan dari kajian ini bahwa golongan yang selamat itu adalah ahli hadis. Ini artinya kita sebagai orang awam, kalau kita ingin selamat, ikutilah jejak ahlul hadis dalam beragama. Itu jauh lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Betul. Yang bertanya? Pertanyaan bebas, jawabannya pun bebas. Nah,
Waalaikumsalam. Gimana? Dalam apa julukan dalam dunia hadis tidak biasa digunakan Syekhul Islam, ya kan? Seperti itu. Yang paling tinggi gelar di dalam hadis itu imam, baru al-hafidh, nanti ada hakim, ya kan? Dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Beliau mujtahid, Pak. Terkadang Ibnu Hajar juga disebut dengan Syekhul Islam oleh sebagian orang. Tapi yang terkenal dengan Syekhul Islam adalah diberikan pada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi bukan berarti beliau menguasai seluruh hadis, tidak. Wallahu ta'ala. Beliau ada yang memasukkannya dalam kategori mujtahid mutlak, sekelas Imam Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Jadi kalau dalam keparangan ilmu hadis yang paling menonjol adalah Imam Bukhari. Jadi kalau dia dari hasil karyanya yang terbaik yang 6 itu, ya kan? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah itu yang terbaik yang ada dari hasil karyanya. Wallahu ta'ala. Dan tidak masuk Ibnu Taimiyah di situ. Tapi beliau juga ahli di bidang hadis. Sama dengan Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu faqih, fuqaha, ya kan? Termasuk fuqaha. Imam Syafi'i dari sisi hadis sedikit, Pak. Gak sampai 600 hadis. Kalau dibanding Imam Ahmad, sangat jomplang. Makanya Yahya bin Ma'in itu pernah berkata, Imam Syafi'i miskin hadis. Imam Syafi'i itu sangat sedikit, miskin dalam hadis itu. Jadi imam yang 4 itu paling banyak. Pertama Imam Ahmad, kedua Imam Malik, ketiga Imam Abu Hanifah, keempat Imam Syafi'i. Tapi dalam fiqhul hadis, dalam istimbat terhadap hadis, Imam Syafi'i itu lebih unggul dari yang 4. Intinya para ulama yang 4 ini saling melengkapi. Imam Syafi'i mengakui keilmuan Imam dan Ahmad dalam sinaatul hadisnya. Begitu pula dia mengakui Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. An-nasu iyal ala Abi Hanifah, kata beliau. Dan tentu dia ngakui gurunya Imam Malik. Dan Imam Malik juga ngakuin Imam Syafi'i di usia mudanya pada saat itu. Jadi saling melengkapi satu sama lainnya. Ya. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengajak kepada pendapatnya masing-masing, tidak. Tapi justru kita jadi ulama, murid-muridnya pada saat itu kemudian yang gandrung dengan pendapat mereka. Kenapa? Kena kekuatan hujahnya dan kedalaman ilmunya. Padahal pada saat itu nggak ada medsos. Mungkin kalau ada medsos, Imam Syafi'i mungkin ranking pertama kali ya. Ya kan? Nah sementara sekarang orang terkesan menjadi alim besar karena sering nongol di TV. Subscribernya paling banyak misalkan.
Padahal dulu nggak begitu. Mereka murni aja menyampaikan satu. Tidak sibuk membesarkan diri dengan medsos. Ya kan? Yang penting mereka komitmen itu yang disampaikan itu benar atau tidak. Itu kebetulan mereka hanya itu. Soal orang terima atau tidak, banyak pengikut atau enggak, itu urusan lain. Wallahu ta'ala. Dulu ulama kalau disebut dengan al-hafidh itu bukan kerana hafal Quran, tapi dikenang menguasai hadis. Ya. Yang paling populer menyebut untuk hafal Quran bukan hafidh sebetulnya. Hamilul Quran atau hamalatul Quran jamanya. Itu yang benar sebetulnya. Tapi di kita itu kalau al-hafidh adalah hafal Quran. Karena bagi kita Quran itu masih asing. Bagi orang Arab, hafal Quran itu udah biasa, Pak. Umur 5 tahun, 7 tahun, udah hafal Quran. Disingkit sampai sekarang. Saya punya profesor namanya Dr. Waladun Karim. Dia hafal Quran itu, Masya Allah. Ya kan? Seperti kita baca Al-Fatihah, Pak. Nanya di mana ujung belakang, dan dia menguasai tafsir otomatis. Dan dia hafal kutubus sittah. Saya Bukhari hafal, Bukhari, Muslim, dia hafal. Saya tanya, Syekh, Anda kok bisa gini gimana? Dia bilang, wahai anakku, dulu ibu-ibu kami itu, ketika dia mulai dari hamil, itu bacaannya itu ngapalin Al-Quran. Kalau mau tidur, kadang-kadang kita dibaca Alfiyah Ibnu Malik. Ibunya hafal Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan sekarang dimunculkan di YouTube. Ibunya hafal Quran sambil masak. Dengerin anaknya ngaji sambil main. Itu tradisi mereka. Jadi nggak aneh di sana 7 tahun sampai 9 tahun, 10 tahun hafal Quran. Sampai sekadar mungkin, Pak. Setelah itu baru belajar yang lain. Nanti belajar hafalin mutun, ya kan? Atau belajar baca, belajar bahasa dan seterusnya. Nah, setelah dites oleh gurunya, kalau dia mau ke ilmu yang lain, dites hafalannya, dites, oh dia cukup alatnya, baru duduk di syekh tuh, ngambil hadis sampai selesai. Maka murid-murid orang dulu itu nggak banyak, Pak. Coba antum lihat para ulama hadis, paling muridnya 3, 5, 11 gitu. Tapi jadi ulama semua. Karena nggak keluar dari tempat itu kecuali ilmu gurunya itu habis, baru pindah ke yang lain. Maka jadi semua. Karena orang dulu nggak gedar ijazah, udah berapa tahun udah nikah belum gitu kan. Nah, sekarang kamu udah 23 masa belum nikah? Dulu nggak begitu. Disupport betul. Oleh apa? Oleh kondisi. Oleh orang tuanya. Bahkan yang nikah pun sama tetap. Mereka istrinya udah ridha tuh dengan suaminya. Disiapin bekal seadanya, mereka sapar, nuntut ilmu, pulang balik. Nggak ada istrinya nanya, bang dapat oleh-oleh ya nanti dari sono, nggak ada. Oleh-olehnya ilmu. Ya kan? Nah sekarang kita ini mindset yang harus dirubah. Nyokolahin anak itu, kebanyakan orang tua nanya, Pak Ustadz, anak saya habis ini bisa kuliah nggak? Kemana? Nanti kerjanya apa? Ini yang membuat anak itu rusak. Ya kan? Lalu didoktrin rumah, nanti kalau ini habis tamat di sini udah hafal cukuplah agama itu sampai SMA saja. Habis itu kamu sekolah, kuliah biar dapat kerjaan yang bagus. Ya kan? Kadang-kadang saya guyonin tuh bapak-bapak yang begitu. Saya bilang ke anaknya, nanti kalau bapaknya doktrin begitu bilang, emang bapak udah kaya dengan sekarang? Kan bapak udah sekolahnya bagus-bagus nih gitu kan. Kan nggak kaya, nah saya takut miskin. Ya kan kayak bapak, makanya nggak mau sekolah kayak bapak lagi. Sampai ada anak yang diberhentikan sekolah di saya karena begitu. Masa Ustaz nggak kasih semangat anak sekolah? Saya bilang, Bu, anak ibu ini
Ya kan? Sudah termasuk saya sudah menasihatinya, memang malas belajar. Yang semangat menghafal itu cuma ibu. Anaknya tidak, pengennya di luar. Berbagai macam cara. Sementara mimpinya pengen sekolah kedokteran. Ya kan? Mungkin karena punya uang. Dan seterusnya itu. Saya bukan tidak nyaranin anak kan sekolah setinggi-tingginya. Ya kan? Tujuannya apa? Untuk memerangi kebodohan itu. Kalau tujuan nyari kerjaan, saya sarankan gak usah kuliah, bisnis saja. Ngapain buang-buang waktu, buang-buang duit? Toh pada akhirnya, ya kan, kerja sama orang paling gaji berapa? Coba antum baca sejarah nih. Saya suruh anak-anak coba sejarah, baca sejarah orang kaya di dunia. Ada yang profesor, tidak pernah ada yang doktor pun tidak ada. Ya kan? Dulu ketika kita di kampus, waktu saya di Cibuta, saya bilang kawan-kawan, kita di kelas itu kan seleksian dari 3.600 jadi 3.000, seleksi jadi 600, seleksi lagi jadi 120, seleksi lagi 40 itu. Anak di kelas kita itu semua 3 besar di sekolahnya masing-masing. Jadi nggak ada nilai di bawah 3,5 itu nggak ada. Ya kan? Artinya anak-anak pintar. Tapi saya bilang ke kawan saya, coba kita prediksi sekarang, kira-kira dari teman sekelas ini 40 orang, yang jadi orang berapa? Dia bilang 6 orang, dikasih alasannya. Saya bilang 8 orang, saya juga kasih alasan. Ternyata betul, dari 40 orang itu, padahal kalau dari sisi kecerdasan di atas rata-rata Pak. Bahkan yang paling tinggi, yang teladan di kelas kami, kerjanya apa sekarang? Jadi tukang jaga, jadi satpam. Jadi pengamanan di tambak udang orang lain. Saya kaget. Padahal saya bilang orang ini bisa jadi profesor. Kalau dilihat dari sisi, dan itu saya tidak masukkan dalam 8 orang itu. Kenapa? Lihat prosesnya. Dia bisa belajar mungkin sehari, 2 hari, biar bisa dapat nilai 100 dia. Jenius. Tapi dia terfitnah dengan kejeniusannya, dia lupa proses itu sangat penting. Proses belajar. Yang 6 atau yang 8 tadi kita lihat prosesnya. Mereka pinter tapi proses belajarnya bagus gitu. Sehingga kemudian menghasilkan. Jadi ilmu itu nggak hilang dengan berakhirnya ujian. Kebanyakan anak kita, atau jangan-jangan kita dulu kita belajar, kejar semalam 2-3 hari belajar, dapat nilai, habis itu mungkin seminggu kemudian hilang tuh ilmu. Cuma dapat nilai kan. Nilai itu bukan menunjukkan kita itu alim, berilmu. Hanya menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Ya atau tidak? Seperti itu. Jadi dari 40 bayangin hanya 8. Sekarang yang berhasil. Ya kan? Pada saat itu kita bilang paling banter yang nilai 3,75 ke atas itu nanti jadi dosen, jadi profesor. Gajinya udah ketaker gitu. Ya kan? Yang 3,75 ke bawah, ya kan? Itu jadi dosen. Jadi pejabat. Tapi lebih gede duitnya dari yang dosen tadi. Nah, yang dari 3 ke bawah biasanya jadi pengusaha tuh. Mereka yang kaya-kaya rata-rata itu. Bahkan di angkatan saya, angkatan SMA saya, yang paling kaya itu justru dulu ketika mau naik itu didongkrak Pak. Paling bawah, paling buncit dia. Allah berikan harta, tidak diberikan ilmu pada dia. Ya kan? Makanya kita jangan maksa pada anak kita itu. Orang kita sendiri aja nggak kaya-kaya. Maksain anak supaya kaya. Oleh karenanya, didiklah dia agama dengan benar. Soal harta itu Allah Maha Kaya Pak. Ya kan? Berapa banyak orang yang hanya jualan cuanki, penghasilannya bisa 30 juta. Ya kan? Padahal dia nggak sekolah Pak, cuma pinter ngelola cuanki doang. Kita yang sekolah
Lama, mau jadi manajer aja lama prosesnya kan, sikut sana sikut sini, paling gaji nanti 20 juta. Mendingan jadi tukang cuanki, jadi bosnya. Ya kan? Saya suka nanya, coba antum tanya itu. Kalau saya biasa mau nanya orang itu, saya borong dulu makanannya, biar dia nggak jalan, saya tanya itu ilmunya. Tukang bakso saya tanya, nanti saya buat motivasi buat anak-anak. Seperti itu. Saya dapatkan ilmu, tukang cuci mobil, saya tanya, motor, pinggir jalan itu. Modalnya sedikit. Bahkan ada abang saya, anaknya dokter. Dia nanya ke saya, gajinya dia berapa itu? Paling katanya sih 10 jutaan bang. Suruh pulang ngurusin kebun aja. Karena bapaknya nggak sekolah, ya kan per satu kali panen bisa 60 jutaan. Nggak perlu sekolah dokter kata. Ya bukan berarti merendahkan dokternya, tidak. Ya kan? Seperti itu. Oleh karenanya, mari kita luruskan niat ketika menyekolahkan anak itu dalam rangka menghilangkan kebodohan. Ya kan? Bukan untuk pamer dan seterusnya, bukan untuk kerja. Kalau pada akhirnya kerja, alhamdulillah tidak masalah. Bukan tidak boleh kerja jadi pegawai, silahkan. Tapi kalau orientasinya nyari duit dari sekolah itu, sebaiknya tidak usah kuliah, kasih modal, didik anak itu supaya jadi pengusaha. Ya kan? Seperti itu, biar gak buang-buang waktu. Karena waktu produktif sangat pendek, Pak. Ya kan? Sangat pendek. Nanti usia 35 tahun sudah ogah-ogahan tuh. Dan penyakit sudah bersarang kan. Jadi paling tidak dari 18 sampai ke 35. Maksimal 40 lah. Ya kan? Kalau udah 40 itu kebutuhan udah banyak, antum sudah nggak bisa bergerak. Ya kan? Ngambil kalau antum nggak ada usaha, di situ repot. Idealisme hancur kemudian. Makanya dari sekarang anak-anak muda kalau bergerak mulai sekarang lah. Ya kan? Saya perintahkan anak-anak seperti itu agar waktunya tidak terbuang karena mereka masih sibuk dengan dunia online sekarang. Konon Bogor rekor judi online. Kan? Taib, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر